Manusia diistimewakan sehingga ia mempunyai potensi untuk menampilkan seluruh nama dan sifat Tuhan dalam dirinya. Inilah yang dimaksud dengan hadis Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Ketika potensi itu ia realisasikan, maka ia menjadi manusia sempurna. Lalu pertanyaannya adalah, apakah identitas ketuhanan yang ada dalam diri manusia? Hai, Assalamualaikum. Di kanal Saling Mengenal ini, kami mengulas agama dan serba-serbinya dalam renungan, kisah, dan puisi menggunakan sumber-sumber utama. Di sesi sebelumnya, kami telah membahas tentang mengapa manusia istimewa dari kacamata para sufi. Kami mengulasnya dengan menggunakan beberapa sumber utama seperti Mishkatul Anwar karya Al-Ghazali dan Rasail Ikhwanus Safa wa Khullanul Wafa. Kali ini, kami akan menguraikan diri manusia sebagai citra atau identitas Tuhan. Dalam hadis, sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya, Nabi bersabda, Innallaha khalaqa Adam ala suratir Rahman. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai dengan identitas Tuhan yang Maha Pengasih. Manusia diciptakan dalam suratul Rahman. Kata surah dalam bahasa Arab bisa diartikan berbagai macam dalam bahasa Indonesia. Ia bisa diartikan rupa, citra, atau bentuk, yang tentunya tidak setara atau tidak sama dengan kata materi. Kata yang mungkin paling mewakili dan merangkum rupa, citra, bentuk sebagai terjemahan atas kata surah adalah identitas. Identitas ini perlu kita bedakan dari materi tentunya. Materi manusia memang dari tanah. Tanah bisa rusak, dan karena itu tanah bukanlah intisari manusia. Intisari manusia adalah identitasnya, yang adalah identitas Tuhan sendiri. Dengan kata lain, manusia diciptakan atas identitas Tuhan Sang Maha Pengasih. Karena kasih sayang Tuhan ini, manusia diistimewakan sehingga ia mempunyai potensi untuk menampilkan seluruh nama dan sifat Tuhan dalam dirinya. Inilah yang dimaksud dengan hadis Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Ketika potensi itu ia realisasikan, maka ia menjadi manusia sempurna. Lalu pertanyaannya adalah, apakah identitas ketuhanan yang ada dalam diri manusia? Kami mengulas identitas ketuhanan dalam diri manusia ini dengan merujuk pada Asy-Syaikh Ihsanuddin Ahmad, Sufi abad ke-20 yang adalah guru besar dari seorang Sufi besar lainnya, Sayyid Hussein Nasr. Secara umum, identitas ketuhanan ini bisa dibagi menjadi dua kategori. Pertama, identitas ketuhanan dalam derajat zahir manusia yang akan kita bahas dalam sesi ini. Kedua, identitas ketuhanan dalam derajat batin manusia yang insya Allah kami akan bahas di sesi berikutnya. Identitas ketuhanan dalam derajat zahir manusia adalah penampilan fisiknya yang membedakannya dari ciptaan Tuhan lainnya, yaitu tubuh atau badannya. Identitas ilahi menampil dalam totalitas dan kemuliaan tubuh manusia. Lalu, apakah totalitas tubuh manusia? Totalitas tubuh atau badan manusia ditunjukkan dengan kekayaan dan keuniversalan berbagai anggota badannya yang membentuk struktur badan itu. Dari Tuhan kepada manusia, tubuh manusia adalah total dalam menampilkan keseluruhan sifat kasih sayang Allah. Sebaliknya, dari manusia kepada Tuhan, manusia mempunyai berbagai anggota tubuhnya termasuk kepala, tangan, kaki, mulut, telinga, dan anggota badan lainnya yang dengan itu semua, manusia itu bisa mendapatkan ide tentang Tuhannya. Segenap anggota tubuh ini mendukungnya untuk kembali kepada Tuhan dengan berbagai partisipasi, seperti gerakan tubuh dalam sholat, gerakan bibir dalam membaca Al-Quran dan berzikir, dan lain-lain. Anggota tubuh manusia adalah penunjang yang sangat penting dalam menghubungkannya dengan Tuhan. Kita ambil contoh mata misalnya. Tanpa mata manusia yang melihat, apakah manusia bisa membayangkan sifat Tuhan yang Maha Melihat? Walaupun melihatnya Tuhan adalah berbeda dengan melihatnya manusia, dan bahkan melihatnya Allah adalah melampaui konsep apapun yang ada dalam benak manusia, setidaknya dengan mata yang ada di badan manusia, manusia bisa mengerti apa itu melihat. Demikian halnya dengan kemampuan-kemampuan tubuh lainnya seperti mendengar, berbicara, mengasihi, menyayangi, dan lain-lain.
Lalu, apakah kemuliaan tubuh manusia? Kemuliaan badan manusia ditunjukkan dengan bentuknya yang vertikal dan bukan horizontal, yang menunjukkan kecenderungannya pada langit. Kemuliaan ini juga ditunjukkan melalui gaya berjalannya yang bebas dan agung, karena seolah terlepas dari dasar bumi. Totalitas dan kemuliaan badan manusia ini dimiliki dalam satu kerangka sekaligus hanya oleh manusia. Memang, beberapa jenis hewan dan tumbuhan juga mempunyai kemuliaan bentuk alias berstruktur badan vertikal seperti manusia. Namun, hewan-hewan dan tumbuhan pada umumnya tidak memiliki totalitas anggota badan seperti yang dimiliki oleh manusia. Mereka berdiri vertikal, namun memiliki mulut yang tidak bisa berbicara seperti manusia. Artinya, mereka tidak total. Pohon bambu menjulang vertikal ke atas, namun anggota badannya hanya terdiri dari batang pohon, ranting, dan dedaunan saja. Artinya mereka tidak total. Adapun hewan seperti kera adalah kebalikannya. Struktur kera memang mempunyai totalitas seperti struktur fisik manusia, namun ia tidak memiliki kemuliaan seperti yang manusia punya. Kera tidak bisa berjalan tegak dan tidak memiliki pembawaan diri seperti manusia, dan ini menjadikan mereka tersumbat dalam derajat hewan biasa. Hanya manusia saja yang kepalanya seolah-olah terbebas dari badannya, di mana kepala adalah simbol dari akal budi, sesuatu yang membedakannya dari makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Menurut Syekh Ihsanuddin Ahmad, manusia adalah campuran dari dimensi langit dan dimensi bumi. Dimensi bumi yang ada dalam dirinya adalah tanah liat yang merupakan materi keberadaannya, sedangkan dimensi langit adalah bentuknya, atau dengan kata lain, identitasnya. Kini kita sudah mengenal bahwa identitas ketuhanan dalam derajat zahir manusia adalah totalitas dan kemuliaan tubuhnya. Namun, kita harus ingat bahwa identitas ketuhanan yang zahir ini ada bukan hanya sebagai penampilan Tuhan yang Maha Pengasih, namun juga sebagai kapal yang bisa mengantarkan manusia untuk kembali kepada Tuhan. Dengan kata lain, tubuh manusia adalah kendaraan yang harus manusia gunakan sebaik mungkin untuk kembali kepada asalnya. Melalui tubuhnya, manusia bisa kembali kepada Tuhannya dengan menggunakan akal budi, perasaan, dan juga kebebasan kehendaknya yang adalah identitas ketuhanan dalam derajat batinnya. Lalu, apakah yang dimaksud dengan menggunakan akal budi, perasaan, dan juga kebebasan kehendak? Dan apakah yang dimaksud dengan tujuan hakiki dari ketiganya? Walhamdulillahi wahdah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa itratihi wa hasbunallahu ni'mal wakil.